Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang pulau tanpa peta. Rahasia Gua Mutiara. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita, Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Badai di lautan. Langit sore itu awalnya begitu indah. Birunya laut berpadu dengan cahaya jingga matahari yang perlahan tenggelam, membuatku merasa perjalanan ini akan berjalan tenang. Angin laut bertiup lembut, layar perahuku berkibar santai, dan suara deburan ombak seperti musik pengiring kesendirianku. Aku duduk sambil tersenyum kecil, merasa bebas di tengah samudra luas. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Dari kejauhan, aku melihat garis hitam di cakrawala. Awalnya samar, tapi semakin lama semakin jelas. Awan pekat merayap cepat, menutup cahaya senja. Angin yang tadinya lembut kini berubah menjadi hembusan kasar, membuat layar perahuku terombang-ambing tak terkendali. Dadaku mulai dipenuhi rasa was-was. Tak butuh waktu lama sampai badai benar-benar datang. Hujan turun deras bagai dicurahkan dari langit, menyakitkan ketika menghantam wajahku. Ombak naik tinggi, menghantam perahu kecilku seolah ingin menelannya. Aku berusaha mengencangkan tali pengikat layar, tapi jari-jariku licin karena basah, dan teriakan angin menenggelamkan semua suara. Bertahanlah, gumamku kepada diriku sendiri, seakan-akan kata-kata itu bisa membuat perahu mungilku kuat menghadapi amukan laut. Namun, alam tak pernah berkompromi. Petir menyambar di kejauhan, cahayanya sesekali memperlihatkan betapa ganasnya lautan malam itu. Seketika, ombak raksasa menghantam dari samping. Perahuku berguncang keras, papan-papan kayu mulai retak, dan aku terlempar ke dalam lautan gelap. Tubuhku terbanting, air asin masuk ke hidung dan mulut, membuat napasku tersedak. Dengan sisa tenaga, aku meraih potongan kayu perahu yang terapung dan berpegangan erat. Angin meraung, ombak menggulung, dan dinginnya air mulai menusuk tulang. Aku berusaha bertahan, tapi mataku semakin berat. Di antara gemuruh petir dan derasnya hujan, pikiranku hanya dipenuhi satu pertanyaan terakhir. Apakah aku akan mati di sini, di tengah lautan tanpa seorang pun yang tahu? Perlahan, kesadaranku menghilang, menyerah pada kegelapan badai. Terbangun di pantai asing. Sinar matahari menembus kelopak mataku, membuatku perlahan membuka mata. Tubuhku terasa berat, seluruh pakaian basah kuyup, dan pasir menempel di wajah serta tanganku. Aku terbaring di tepi pantai dengan ombak kecil yang sesekali menyentuh kakiku. Untuk beberapa saat, aku tak mengerti di mana aku berada. Hanya suara debur ombak dan kicau burung yang terdengar. Pelan-pelan aku mencoba bangkit. Tubuhku pegal, kepalaku berdenyut, dan setiap otot seperti baru saja diperas habis. Aku menatap sekeliling. Lautan luas terbentang di belakangku, biru dan tenang seakan badai semalam hanyalah mimpi buruk. Sementara di depanku, berdiri pepohonan lebat yang menutupi bagian dalam pulau. Aku menoleh ke kiri dan kanan, berharap melihat puing perahu atau tanda kehidupan lain. Namun yang kulihat hanya pasir putih yang panjang, beberapa batang kayu terdampar, dan burung-burung laut yang berterbangan. Tak ada satu manusia pun. Aku benar-benar sendirian. Syukurlah aku masih hidup, bisikku lirih. Meski tubuhku terasa lemah, hatiku sedikit lega. Badai yang nyaris merenggut nyawaku kini telah berlalu. Tapi setelah rasa syukur itu reda, muncul rasa cemas yang jauh lebih besar. Aku terdampar di sebuah pulau asing,
tanpa perahu, tanpa makanan, tanpa arah untuk pulang. Aku menyeret tubuhku ke bawah pohon kelapa untuk berteduh dari terik matahari. Rasa haus mulai membakar tenggorokan. Air laut jelas tak bisa kuminum. Aku menatap kelapa yang bergelantungan di atas, lalu dengan sisa tenaga, aku mencoba memanjat. Setelah beberapa kali gagal dan hampir terjatuh, akhirnya aku berhasil menjatuhkan satu buah. Air kelapa segar menyelamatkanku dari kehausan. Untuk pertama kalinya sejak badai, aku merasakan secercah harapan. Pulau ini mungkin asing, tapi setidaknya memberiku kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, saat duduk termenung sambil menatap pepohonan lebat yang tampak gelap di kejauhan, perasaan lain muncul. Pulau ini terlalu sunyi. Tak ada suara manusia, tak ada tanda peradaban. Hanya aku, hutan yang misterius, dan entah apa yang tersembunyi di dalamnya. Di dadaku, rasa takut dan penasaran mulai bercampur jadi satu. Bertahan hidup. Hari pertama di pulau itu terasa begitu panjang. Setelah puas meminum air kelapa, aku beristirahat sebentar di bawah pohon, namun rasa lapar mulai menusuk perutku. Aku sadar, jika ingin bertahan, aku harus segera mencari makanan dan tempat berlindung sebelum malam tiba. Dengan langkah gontai, aku menelusuri tepi pantai. Pasirnya lembut, namun panas menyengat telapak kakiku. Aku menemukan beberapa kerang kecil yang terdampar, lalu mencoba memecahkannya dengan batu. Dagingnya amis, tapi cukup untuk mengganjal perut kosongku. Aku bahkan menemukan rumput laut yang menempel di bebatuan, dan meski rasanya aneh, aku tetap memakannya. Saat menjelajahi lebih jauh, aku masuk ke hutan tepi pantai. Rimbunnya pepohonan membuat udara lebih sejuk, dan aku bisa mendengar suara burung serta serangga bersahut-sahutan. Setelah cukup lama berjalan, aku menemukan pohon pisang liar. Buahnya belum terlalu matang, tapi cukup layak dimakan. Aku mengisi perutku seadanya, merasa sedikit lebih kuat. Namun, aku tahu bertahan hidup bukan hanya soal makanan. Malam akan segera datang, dan aku tak bisa tidur di pantai terbuka. Ombak bisa pasang, atau mungkin ada binatang liar. Aku lalu mengumpulkan ranting, daun kering, serta batang kayu untuk membuat semacam pondok sederhana di dekat pohon kelapa. Meski bentuknya jauh dari kata nyaman, setidaknya bisa melindungiku dari angin malam. Menjelang senja, aku duduk di depan pondok kecilku. Langit berubah oranye keemasan, dan untuk pertama kalinya aku bisa bernapas sedikit lega. Tapi di saat yang sama, rasa sepi mulai merayap. Tak ada suara manusia, tak ada cahaya lampu, hanya kegelapan yang perlahan menyelimuti pulau. Ketika malam benar-benar datang, suara hutan semakin ramai. Serangga berdecit, burung malam berteriak, dan dari kejauhan aku mendengar sesuatu bergerak di semak-semak. Aku meraih batu besar, menggenggamnya erat sebagai senjata, meski dalam hati aku tahu itu tak banyak membantu. Aku meringkuk di pondok kecilku, berusaha memejamkan mata sambil menahan rasa takut. Esok hari, aku harus menemukan sumber air tawar, karena air kelapa tak bisa kuandalkan selamanya. Dan jauh di lubuk hati, aku sadar satu hal, ini baru permulaan. Pulau ini masih menyimpan banyak rahasia yang belum kutahu. Jejak misterius. Matahari pagi menembus celah-celah daun ketika aku terbangun di pondok sederhana yang kubangun semalam. Tubuhku pegal, tapi rasa lega sedikit hadir karena aku berhasil melewati malam pertamaku di pulau itu. Aku segera berdiri dan memutuskan untuk mencari sumber air tawar. Tanpa air, aku tahu aku tak akan bertahan lama. Aku menelusuri hutan dengan langkah hati-hati. Burung-burung beterbangan,
dan suara serangga seakan menjadi musik pengiring di perjalanan. Tak lama kemudian, aku menemukan aliran air kecil yang mengalir jernih dari bebatuan. Aku berlutut, menciduk air dengan tanganku, lalu meneguknya. Rasanya segar, menyelamatkan tenggorokanku yang kering. Namun saat hendak beristirahat di dekat sungai kecil itu, mataku menangkap sesuatu yang aneh. Di tanah berlumpur, ada bekas tapak kaki. Bukan milikku, karena ukurannya berbeda, lebih besar, dan tampak masih baru. Aku terdiam. Jantungku berdetak cepat. Apakah ada orang lain di pulau ini? Atau sesuatu yang lain? Dengan perasaan campur aduk, aku mengikuti jejak itu. Semakin jauh menelusuri hutan, aku menemukan lebih banyak tanda. Ada cangkang kerang besar yang berserakan, seolah seseorang telah memecahkannya untuk mengambil isinya. Ada juga potongan batang kayu yang tampak patah dengan rapi, bukan karena alam, melainkan seperti dipotong oleh tangan atau alat tajam. Langkahku semakin ragu. Bagian diriku ingin melanjutkan, mencari tahu siapa pemilik jejak itu, namun bagian lain takut akan apa yang mungkin kutemukan. Aku lalu berhenti di sebuah tanah lapang kecil. Di sana, di bawah pohon besar, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku merinding. Tumpukan kerang yang ditata melingkar, seolah menjadi semacam tanda atau ritual. Aku menelan ludah. Rasa haus akan jawaban berubah menjadi rasa takut yang sulit kujelaskan. Kalau memang ada orang lain di pulau ini, mengapa aku belum pernah bertemu mereka? Apakah mereka bersembunyi? Atau sengaja tidak ingin terlihat? Matahari sudah condong ke barat ketika aku memutuskan untuk kembali ke pondok. Aku tak ingin tersesat saat malam tiba. Sepanjang jalan pulang, pikiranku penuh pertanyaan. Pulau ini bukan sekadar tempat kosong. Ada sesuatu yang hidup di sini. Sesuatu yang sedang memperhatikanku. Malam itu, aku hampir tak bisa tidur. Suara hutan terasa berbeda, seakan ada langkah-langkah samar di kejauhan. Untuk pertama kalinya sejak terdampar, aku benar-benar merasa aku tidak sendirian. Gua di Bukit Batu. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menyusuri sisi barat pulau. Setelah menemukan jejak-jejak aneh kemarin, rasa penasaranku semakin besar. Pulau ini jelas menyimpan sesuatu, dan aku tak bisa hanya berdiam di pondok kecil sambil berharap keajaiban datang. Perjalananku cukup berat. Hutan semakin rapat, jalan menanjak, dan beberapa kali aku harus menebas semak dengan batang kayu tajam agar bisa lewat. Setelah berjam-jam berjalan, akhirnya aku keluar dari rimbunnya pepohonan dan sampai di sebuah pantai berbatu yang berbeda dari sebelumnya. Di sana, mataku langsung tertuju pada sebuah bukit batu besar yang menjulang tak jauh dari tepi laut. Dindingnya kasar, hitam, dan kokoh, seperti benteng alami yang menjaga sesuatu di dalamnya. Namun yang paling menarik adalah sebuah celah gelap di bagian bawah, menyerupai mulut gua. Aku berdiri beberapa meter di depannya, merasa ragu. Suasana di sekitar gua terasa berbeda, lebih dingin, lebih sunyi, seakan angin pun enggan berhembus ke sana. Namun rasa ingin tahuku jauh lebih kuat daripada ketakutanku. Dengan sebatang kayu kering yang kugunakan sebagai obor, aku melangkah masuk perlahan. Udara di dalam gua lembab, bau asin bercampur dengan aroma tanah basah. Suara tetesan air bergema, membuat langkah kakiku terasa lebih jelas. Cahaya obor menari di dinding gua, menampakkan bebatuan tajam dan licin. Semakin dalam aku masuk, aku mulai merasa ada sesuatu yang istimewa di tempat ini. Entah mengapa, hatiku berdegup lebih cepat, seperti tubuhku tahu lebih dulu bahwa aku sedang mendekati sesuatu yang penting.
Dan tepat ketika aku hendak mundur karena gelap semakin pekat, cahaya kecil berkilau di kejauhan. Aku berhenti, menatapnya dengan takjub. Itu bukan pantulan oborku, melainkan kilau alami, samar tapi nyata, seolah ada cahaya yang dipantulkan dari permukaan benda-benda tertentu di dalam sana. Aku menelan ludah. Apa sebenarnya yang menunggu di ujung gua ini? Cahaya mutiara. Langkah kakiku perlahan, hati berdebar ketika aku menembus kegelapan gua. Semakin jauh masuk, udara semakin lembab dan dingin. Suara tetesan air bergema di sekeliling, menambah rasa misteri tempat ini. Namun yang paling menarik perhatianku adalah kilauan cahaya di ujung lorong. Aku mendekat, dan pandanganku terbuka lebar. Di sebuah ruangan luas, ribuan mutiara berserakan di lantai dan menempel di dinding gua. Ada yang kecil seukuran kacang, ada pula sebesar bola tenis. Kilau alami dari mutiara itu memantulkan cahaya oborku, menciptakan suasana yang begitu magis, seolah ribuan bintang jatuh dan berkumpul di sini. Aku tersentak dan hampir tidak percaya. Rasanya seperti menemukan harta karun yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi rasa kagum itu segera bercampur dengan ketakutan. Dari mana semua mutiara ini berasal? Apakah ini murni hasil alam, atau ada tangan manusia yang menaruhnya di sini? Sambil menahan napas, aku melangkah lebih dalam. Di sudut gua, aku menemukan kolam kecil berair jernih. Dari dasar kolam, beberapa kerang raksasa muncul perlahan, membuka cangkangnya dan memperlihatkan mutiara besar di dalamnya. Aku tersadar, ini bukan sembarang gua. Pulau ini menyimpan makhluk laut langka yang memelihara mutiara-mutiara ini. Rasa takjubku berubah menjadi keheningan yang hikmat. Aku menyadari, aku berdiri di hadapan keajaiban alam yang tak ternilai. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan perasaanku. Hanya aku, gua, dan cahaya mutiara yang seakan berbicara. Selamat datang, manusia yang terdampar. Engkau telah menemukan rahasiaku. Malam itu aku tidur di mulut gua, masih memikirkan apa yang kulihat. Mutiara-mutiara itu lebih dari sekadar harta. Mereka adalah rahasia pulau, sesuatu yang tak boleh sembarang orang ketahui. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku harus membawa beberapa mutiara, atau cukup menjadi saksi dari keajaiban ini? Namun satu hal pasti, hidupku telah berubah selamanya. Pulau ini bukan lagi tempat sekadar bertahan hidup. Ia telah menjadi bagian dari takdirku. Kekaguman dan ketakutan. Pagi berikutnya, aku kembali masuk ke gua. Cahaya matahari yang menembus celah mulut gua membuat ruangan itu tampak berbeda, lebih hidup, lebih nyata. Tapi keindahannya membuat hatiku bergetar. Ribuan mutiara yang berkilau seakan menatapku, membisikkan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Aku berjalan di antara tumpukan mutiara, menyentuh beberapa di antaranya. Halus, dingin, dan berkilau dengan cara yang menenangkan sekaligus menakutkan. Rasanya seperti berdiri di hadapan sesuatu yang hidup, sesuatu yang bukan sekadar benda mati. Namun, semakin aku kagum, semakin aku sadar rasa takut itu mengintai di balik kekagumanku. Dari mana semua ini berasal? Mengapa tidak ada tanda kehidupan manusia di pulau ini? Apakah makhluk laut yang menjaga mutiara ini akan marah jika aku mengambilnya? Atau ada rahasia lain yang lebih gelap di balik keindahan ini? Aku duduk di tepi kolam dalam gua, mencoba menenangkan diri. Suara tetesan air dan kilauan mutiara membuatku hampir terhipnotis, tapi pikiranku terus bekerja, mencari jawaban. Aku sadar, aku menghadapi dilema besar, antara keinginan untuk membawa beberapa mutiara pulang, atau menghormati rahasia pulau yang belum aku mengerti sepenuhnya.
Malam itu, aku kembali tidur di mulut gua. Bintang-bintang di langit seakan bersanding dengan mutiara di dalam gua, menciptakan pemandangan yang tak mungkin kulupakan. Namun di hatiku, rasa takut tetap mengintai. Pulau ini tidak hanya indah, ia penuh misteri, dan mungkin ada sesuatu yang menunggu saat aku memutuskan langkah berikutnya. Sambil menatap cahaya terakhir yang memantul dari permukaan mutiara, aku sadar satu hal, hidupku di pulau ini sudah berbeda. Aku bukan sekadar manusia yang terdampar. Aku kini bagian dari rahasia pulau ini, dan setiap langkahku harus diambil dengan hati-hati. Rahasia pulau. Hari itu aku memutuskan untuk menjelajahi bagian pulau yang belum pernah kulihat. Setelah beberapa hari hanya berputar di pantai dan gua, rasa penasaran mendorongku untuk masuk lebih jauh ke hutan lebat. Suasana di dalam hutan terasa berbeda, lebih sunyi, seakan setiap langkahku terdengar jelas di antara pepohonan raksasa dan dedaunan basah. Aku menemukan sungai kecil yang mengalir deras dari arah pegunungan. Di tepinya, batu-batu besar tampak disusun rapi seperti menandai jalur tertentu. Saat aku menyusuri jalur itu, mataku menangkap gerakan cepat di antara semak-semak. Sesosok makhluk laut kecil muncul di tepi sungai, tampak aneh namun menakjubkan. Kulitnya berkilau seperti mutiara, dan matanya yang besar menatapku sejenak sebelum hilang ke dalam semak. Rasa kagum bercampur dengan ketakutan. Aku menyadari, bukan hanya gua yang memiliki rahasia. Pulau ini dihuni oleh makhluk-makhluk yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mereka mungkin menjaga mutiara-mutiara di dalam gua, dan keberadaan mereka selama ini membuatku merasa diawasi. Di dekat sungai, aku menemukan sebuah gua kecil lain. Dari mulutnya, keluar uap lembab dan suara gemericik air. Ketika aku mengintip, terlihat kolam berkilau dengan cahaya alami, mirip dengan yang ada di gua mutiara. Ada kerang raksasa yang membuka cangkangnya, tapi kali ini aku melihatnya bergerak lebih aktif. Seakan ada kehidupan di dalam kolam yang lebih kompleks dari yang pernah kulihat. Aku duduk di tepi sungai, menatap pemandangan itu dengan kagum. Pulau ini bukan sekadar tempat terpencil, ia adalah dunia kecil yang memelihara kehidupan rahasia. Aku sadar satu hal, rahasia pulau ini lebih besar dari sekadar mutiara, dan aku hanyalah pengunjung yang kebetulan terseret oleh nasib. Saat malam tiba, aku kembali ke gua utama. Di langit, bintang-bintang berkelap-kelip, seakan menegaskan bahwa pulau ini memiliki kekuatan tersendiri. Aku menatap mutiara-mutiara yang berkilau, menyadari bahwa aku sekarang bagian dari rahasia ini, dan setiap keputusan yang kuambil bisa mengubah takdirku di pulau itu. Godaan harta karun. Hari-hari berikutnya aku habiskan di gua, memandangi ribuan mutiara yang berkilauan seakan memanggilku. Semakin sering aku melihatnya, semakin besar godaan dalam hati. Beberapa kali aku membayangkan betapa berharganya mutiara-mutiara itu di dunia luar, mungkin bisa mengubah hidupku selamanya. Suatu pagi, aku memutuskan membawa satu mutiara besar pulang ke pondok. Tangan gemetar saat aku menyentuhnya. Dingin, halus, dan berat. Sejenak aku merasa puas, seakan telah memenangkan sesuatu. Tapi rasa lega itu tak bertahan lama. Saat menatap kolam tempat kerang raksasa itu berada, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Salah satu kerang perlahan membuka cangkangnya dan matanya menatapku. Jantungku berdegup kencang. Rasa takut dan bersalah muncul bersamaan. Aku sadar, mengambil mutiara dari pulau ini mungkin bukan sekadar mengambil harta. Itu seperti melanggar aturan tak tertulis dari makhluk yang menjaga gua. Sebuah bisikan halus muncul di kepalaku. Apakah kau pantas membawa ini? Hari itu aku duduk berjam-jam, memikirkan keputusan yang harus kuambil. Di satu sisi,
Aku merasa ini adalah kesempatan seumur hidup. Membawa Mutiara pulang berarti bisa memulai hidup baru, bahkan membayar hutang-hutang yang selama ini menghantuiku. Di sisi lain, aku tahu pulau ini adalah rumah bagi makhluk-makhluk langka yang telah menjaga keseimbangan alam. Mengambil mutiara lebih dari sekadar tamak, itu bisa berarti mengganggu keseimbangan yang sudah terjaga berabad-abad. Malamnya, angin di gua bertiup lembut, dan kilauan mutiara tampak lebih intens dari sebelumnya. Seakan-akan gua itu menatapku, menunggu keputusan. Hatiku terbelah. Setiap mutiara yang kucoba ambil terasa seperti berat, bukan karena fisiknya, tapi karena tanggung jawab yang ikut terbebankan. Aku berjalan di antara tumpukan mutiara, menyentuh satu demi satu, mencoba memahami perasaan makhluk yang menjaga mereka. Setiap langkah membuatku semakin sadar bahwa aku hanyalah tamu di tempat ini, bukan pemiliknya. Rasa kagum berubah menjadi hormat, dan rasa takut menjadi pedoman. Akhirnya, aku duduk di tepi kolam, meletakkan kembali mutiara yang kubawa sebelumnya. Aku menarik napas panjang, membiarkan suara tetesan air dan kilau cahaya menenangkan hatiku. Pulau ini mungkin tak bisa dimiliki, tapi aku bisa menjadi bagian dari rahasianya tanpa merusak keseimbangan. Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk, lega karena berhasil menahan diri, tapi juga penasaran, sampai kapan aku bisa menjaga rahasia ini? Dan apakah suatu hari aku akan diuji lagi oleh godaan yang lebih besar? Aku sadar satu hal pasti, mutiara bukan sekadar harta. Mereka adalah simbol dari tanggung jawab, dari keajaiban yang harus dihormati. Dan pulau ini, dengan semua rahasianya, telah mengajarkanku pelajaran yang tak mungkin kutemukan di dunia lain. Takdir baru di Pulau Mutiara. Matahari pagi menyinari mulut gua dengan hangat, membiaskan cahaya ribuan mutiara yang berkilau seperti ribuan bintang jatuh. Setelah beberapa hari merenung dan menahan godaan untuk mengambil mutiara, aku mulai memahami satu hal penting. Pulau ini bukan sekadar tempat terdampar, melainkan rumah bagi kehidupan yang harus dihormati. Hari itu, aku memutuskan untuk menjelajahi lebih jauh bagian pulau yang belum kulihat. Setiap langkah membawa rasa kagum baru. Di antara pepohonan raksasa, aku menemukan bunga-bunga eksotis yang hanya tumbuh di tempat terpencil. Burung-burung dengan bulu berkilau dan suara merdu menyambut kehadiranku, seakan memberitahu bahwa aku diterima, meski hanya sebagai tamu. Saat kembali ke gua, aku duduk di tepi kolam mutiara, menatap air jernih yang memantulkan cahaya alami. Di saat itu aku merasa damai, bukan karena aku memiliki sesuatu, tapi karena aku belajar menghargai keindahan yang tidak bisa dimiliki. Pulau ini mengajarkanku arti kesabaran, rasa hormat, dan tanggung jawab terhadap sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Ribuan mutiara di hadapanku kini bukan sekadar harta yang menggoda, tapi simbol dari pelajaran hidup yang berharga. Aku tersenyum sendiri, menyadari bahwa keberadaanku di pulau ini telah mengubah pandanganku tentang dunia. Hidup bukan hanya tentang mengambil, tapi juga tentang memahami dan menjaga. Malam itu, bintang-bintang di langit tampak selaras dengan kilauan mutiara di gua. Aku berbaring di pasir dekat mulut gua, menatap langit dan memikirkan perjalanan yang membawaku ke sini. Dari badai di laut, terdampar di pulau asing, hingga menemukan gua mutiara yang luar biasa, semuanya terasa seperti takdir yang telah menuntunku ke tempat ini. Aku sadar, aku bukan lagi sekadar manusia yang terdampar. Aku telah menjadi bagian dari pulau ini, penjaga rahasianya, meski hanya dalam kapasitas seorang saksi. Pulau ini memberiku kehidupan baru, bukan kehidupan yang penuh kemewahan atau harta, tetapi kehidupan yang penuh makna, rasa kagum, dan tanggung jawab. Dengan hati yang tenang, aku menatap mutiara terakhir sebelum menutup mataku.
Pulau ini adalah rumahku sekarang, dan setiap kilau cahaya di gua itu mengingatkanku bahwa hidupku telah berubah selamanya. Aku bukan hanya bertahan hidup, aku hidup dengan pemahaman baru, di tempat di mana keajaiban alam dan rahasia kehidupan berpadu menjadi satu. Dan di sanalah aku, di pulau yang tak tercatat di peta manapun, dengan mutiara-mutiara yang berkilau sebagai saksi dari takdir baru yang kini kuterima dengan penuh syukur.